mulai aktif 2016. 2016 mulai aktifnya. Awal 2016 awal apa? Ya awal. Nah dok, gimana dok dari 2016 ya ke sampai saat ini kan sudah 8 tahun ya dok ya? Sekitar itulah ya. 8 tahun ya. Gimana sih dalam situasi mungkin saya kan pindahan dari Dinas Kesehatan Provinsi, terus diperbantukan untuk pindah ke BNP, waktu itu di Ngagel Madya, kantor lama. Saya masuk sebagai dokter, ternyata saya pelajari tentang rehabilitasi ini beda dengan ilmu kedokteran saya, yang kedokterannya nggak terlalu signifikan. Lebih signifikannya ke psikologi. Tapi untungnya saya waktu kuliah itu suka, ilmu jiwa itu suka gitu. Dan ternyata penyalahguna ini adalah orang-orang dengan gangguan jiwa dalam tanda petik ringan. Jadi mereka sudah istilahnya diomong mental health-nya terganggu tapi nggak parah, tapi ringan. Ditandai dengan susah tidur. Terus pakai obat untuk menyelesaikan kesumpekannya. Jadi ketika menghadapi masalah, mereka sumpek, larinya ke obat-obatan ini. Gitu. Alasan mereka memakai narkoba ya? Ya, alasannya banyak kan, ada dua sih, internal maupun eksternal. Kalau internal ini kan kelenturan menghadapi masalah, terus kepribadiannya tertutup. Ketika mereka punya masalah, mereka nggak curhat, nggak ngomong. Karena 75% laki-laki. Laki-laki itu kalau sumpah kan cuma ngerokok sama ngopi, Mas. Iya, tidak curhat ke yang lain gitu ya. Curhat yang lain sebelahan asal kondisinya sama. Cocok mereka sudah gitu. Itu kalau melakukan rehab itu kebanyakan itu ada paksaan nggak, maksudnya si pecandunya itu emang datang sendiri atau harus didorong? Nah, ini yang perlu diketahui. Orang-orang dengan gangguan jiwa itu merasa bahwa apa yang dialami itu bukan masalah. Yang berat tambah lagi, yang schizophrenia atau psikotik itu tambah lagi, Mas, nggak akan datang ke RSJ karena dia merasa dia itu nggak sakit. Harus ada yang nganter. Pakai apa dok kalau yang itu? Yang mana? Maksudnya yang tadi itu, yang merasa dia tidak sakit itu, maksudnya ada jenis-jenis narkobanya nggak mungkin? Yang penyalahguna itu ada jenisnya memang, tapi kalau yang schizophrenia itu kadang tidak ada pemakaian obat, hanya masalah yang berat aja, tekanan stres yang besar, dia kadang nggak pakai, tapi dia sudah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan mereka ini tipe 2 ini itu harus diantar, harus ada yang nganter, entah keluarganya, entah temennya, entah siapapun yang nganter gitu. Dan rehabilitasi ini beda dengan perawatan orang yang sudah psikotik. Kalau yang sudah psikotik itu jiwanya sudah terpecah, itu butuh obat. Jadi perawatannya cukup dengan obat-obatan, terus ada terapi-terapi yang di RSJ. Nah, kalau yang pecandu ini beda, karena pecandu ini dia nggak butuh obat tidur, nggak butuh sebetulnya. Tapi kadang minta dia. Jadi cukup dengan konseling sebetulnya. Jadi dengan konseling itu istilahnya kita berkomunikasi 2 arah, tapi komunikasinya itu bersifat terapi. Nah, saya kalau dokter, praktek dokter, masnya sakit, yang penentu Mas untuk bisa sembuh adalah obat yang saya berikan. Sakit mah, saya kasih obat mah. Ini, terus kasih nasihat. Makan, nggak boleh ini, makan, boleh ini. Terus tidur harus sekian, ini sekian. Saya merintah. Kalau konseling enggak. Gimana dok kalau konseling? Konseling itu kita yang tanya, masnya cerita. Contoh, kapan nih pertama kali pakai? Saya cuma tanya gitu tok konselornya. Terus masnya cerita, bla 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 bla. Terus kita tanya lagi. Ini kan rehabilitasi ini di BNN nih. Apa sudah siap namanya penggaris kesiapan untuk bisa berhenti? Kalau masnya ngomong skala 1 sampai 10 kira-kira kemauan niat untuk berhenti skala berapa, Mas? Kalau dia jawab 3, ya sudah, kita nggak lanjutin karena dia nggak siap untuk berubah. Tapi kalau skalanya 5 atau 7, ya kita bantu dengan pertanyaan tadi itu, mulainya kenapa, cerita Mas gitu, terus kondisi macam-macam dan sebagainya.
Dan itu semua kita pakai instrumen. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada instrumennya, sudah ada skornya, sehingga kita bisa menentukan, kita asesmen ini, oh masnya ini bisa rawat jalan ke sini karena masih ringan. Oh sudah sedang, kayaknya kalau dirawat di sini juga tidak begitu signifikan, harus dirawat inap. Jadi bimbingannya rawat inap. Karena rehabilitasi ini sebetulnya mengubah perilaku. Butuh 3 bulan. Teorinya butuh 90 hari untuk kita mengubah sebuah perilaku. Itu setiap hari berarti ditemenin? Kalau yang rawat inap, ya. Kalau yang di sini kita yang ringan aja, yang tidak butuh rawat inap, rawat jalan seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Terus konselingnya rata-rata 45 sampai 1 jam. Itu kategori sedang, berarti ada kategori berat juga, Dok? Ringan, sedang, berat. Kalau yang berat gimana? Kalau yang berat ini biasanya sudah nyerempet-nyerempet ke arah psikotik atau orang dengan gangguan jiwa.